Dimanapun kita berada. Shalom ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudari, saudara yang terberkati. Jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar Happy Sunday. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Happy Sunday ya Bapak Ibu Saudari. Sedangkan saya sendiri dari kota Depok. Tuhan memberkati. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar. Terima kasih buat kalian yang sudah share channel ini di status kalian, di grup-grup yang kita punya, di media sosial kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat kalian yang sudah follow Pastor Deso baik di TikTok, yang sudah subscribe juga di YouTube. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang sudah memberikan gift, menerbangkan gift, memberikan super chat, super thanks. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Terlebih kalian yang datang dengan kerinduan, dengan hati yang tulus mau mengasihi Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis Happy Sunday dari kota kalian masing-masing. Terima kasih Ibu Ani dari Jakarta Utara, Bu Yohana dari Jawa Tengah. Ya Tuhan memberkati. Ya Bu Magdalena, Koinonia, Koinu, ya Gemit, God bless you. Tuhan memberkati. Bu Atrin dari Surabaya, Tuhan memberkati. Bu Rayatu dari Cipondo, Tangerang, Tuhan memberkati kita semua ya. Dari Solo, Bu Maurin, Tuhan memberkati. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, Happy Sunday buat saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu buat Pak Ferdinand, Tuhan memberkati Bapak. Salam bersama keluarga tentunya. Ya, dari Palu, Oma Ferdinand, betul ya, Tuhan memberkati. Pak Hap-Hap, Tuhan memberkati. Ya, Jilset, Tuhan memberkati. Dari Nias, Tuhan memberkati. Ya teman-teman semua yang sudah menulis di kolom komentar. Ibu Ruth dari Medan, Tuhan memberkati. God bless you ya teman-teman yang dari Medan. Ibu Susi yang dari Kalimantan Tengah, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati kita semua ya. Saudara yang mau menyapa di kolom komentar, Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati. Ibu Yun Hale dari Maumere, Flores, NTT, Tuhan memberkati. Ya, salam dengan keluarga, salam dengan anak-anak, salam dengan pasangan, salam ya dengan keluarga besar di sana. Uihang, Tuhan memberkati juga pagi. Shalom ya, selamat pagi. Sampai kita tap-tap layar Bapak Ibu Saudari, jangan lupa. Sadet Umilar, selamat pagi. Ya Bapak Ibu Saudari siapapun kita, dimanapun kita semua, good morning, happy Sunday buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saudara pernah gak sih di tengah-tengah malam yang sunyi, saat semua orang itu sudah pada tidur dalam setiap hidup saudara dan saya, lalu kemudian HP sudah kita letakkan Bapak Ibu Saudari, dan kita duduk sendiri, lalu kemudian kita bertanya dalam hati kita semua, sebenarnya aku ini lagi ngejar apa sih dalam setiap hidupku? Dari Senin sampai Sabtu kita kerja keras Bapak Ibu Saudari, kita banting tulang, mengejar target Bapak Ibu Saudari, bukan mengejar target kita nih, mengejar target perusahaan sebenarnya. Lalu kemudian juga ada mengejar gaya hidup kita semua. Saudara, kita ikut-ikutan standar sukses orang lain. Sampai Bapak Ibu Saudari kita sendiri ngos-ngosan dan jiwa kita menjadi kering dalam setiap hidup kita semua. Saudara, kita rela menukar waktu dengan keluarga. Kita rela menukar waktu Bapak Ibu Saudari. Ya waktu-waktu yang kita cari buat dunia ini kita rela tukar itu. Ya seharusnya waktu itu kita berikan buat Tuhan. Bahkan integritas kita di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudari. Hanya demi dibilang Bapak Ibu Saudari kalian berhasil. Atau dipandang sama dunia dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan tanpa sadar kita sering merasa seperti wanita yang sedang memoles wajahnya habis-habisan. Demi dipuji oleh orang. Ya. Orang itu bukan orang di rumah kita, tetapi orang itu, penonton itu ada di jalanan Bapak Ibu Saudara. Padahal ada seseorang yang menanti di rumah dengan cinta yang murni dalam setiap hidup saudara.
Ya tentunya rumah ini rumah rohani dalam hadirat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara, hari ini Tuhan mau membisikkan sesuatu di hati kita semua. Ya, bahwa anakku, kamu itu dipanggil bukan untuk menjual jiwamu demi tepuk tangan dunia. Kamu itu mempelaiku. Ya, kita semua adalah mempelai Tuhan. Dan kita sangat berharga. Saudara, di sini siapa yang pernah ngerasain pacaran Bapak Ibu Saudara? Atau tunangan pada waktu-waktu muda? Ada nggak Bapak Ibu Saudari? Kalau ada, saudara bisa lambaikan tangan pakai simbol ya Bapak Ibu Saudari di kolom komentar. Saya rasa rata-rata kita semua pernah Bapak Ibu Saudari ngerasain pacaran, yang ngerasain tunangan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, rasanya manis ya, Bu Raya itu betul ya, rasanya manis. Kalau lagi jatuh cinta Bapak Ibu Saudari, ngobrol sampai jam 2 pagi saja, itu baru terasa 5 menit Bapak Ibu Saudari. Bagi orang yang lagi jatuh cinta nih ya, lagi jatuh cintrong Bapak Ibu Saudari. Ya, Bu Raya tuh pernah, Bu Susi pernah, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ngobrol saja rasa-rasanya baru 5 menit, ada sudah jam 2 pagi. Bawaannya dalam setiap kehidupan kita semua yang masih pacaran itu atau tunangan Bapak Ibu Saudari, bawaannya mau jaga perasaan ya pasangan kita, nggak mau bikin dia kecewa, nggak mau bikin dia sedih Bapak Ibu Saudari, apalagi lirik-lirik orang lain Bapak Ibu Saudari. Saudara, tetapi bayangkan ada seorang pria yang luar biasa baik, dia sudah korbankan seluruh hidupnya. Saudara, dia bayar semua hutang-hutang kita, dan dia sudah menyiapkan rumah masa depan buat saudara dan saya. Bapak Ibu, tapi pas dia lagi sebentar untuk bersiap-siap, mempersiapkan itu semua buat kita semua, lalu kemudian si calon pengantin wanita ini malah asik tebar pesona Bapak Ibu Saudari, sama tetangga, sama rekan kerja, ya Bapak Ibu Saudari, ya malah asik tebar pesona. Belum lagi nungguin like dari orang asing di media sosial. Pelan-pelan Bapak Ibu Saudari, wanita ini lupain janji setianya kepada pria yang sudah mengorbankan seluruh hidupnya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pasti ya pria tersebut Bapak Ibu Saudari ya pasti sakit hatinya. Ya pasti sakit hatinya Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pria itu adalah Yesus. Dan pengantin wanita itu adalah kita semua, gerejanya. Saudara, jujur, berapa sering kita lebih takut ditinggali tren dunia ini? Takut gak punya uang, takut gak hits, takut gak bisa hidup, takut gak bisa makan, daripada takut melukai hati Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar dalam setiap kehidupan kita semua, ya, bahwa kita sebagai gereja dipanggil untuk menjadi mempelai Kristus dengan setia. Saudara dan saya sebagai gereja dipanggil untuk menjadi mempelai Kristus dengan setia. Bukan malah sebaliknya saudara menjual kesetiaan saudara kepada dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, mari ya, kalau kita bicara mengenai mempelai ya di bagian pertama ini Saudari. Saudara, yang perlu saudara renungkan di sini, kalau saudara mau diajak untuk sebagai gereja dipanggil menjadi mempelai Kristus yang setia, bukan menjual kesetiaan kepada dunia. Di bagian pertama saya mau mengajak kita semua, saudara, kita belajar konsep mempelai ini. Saudara, konsep mempelai ini ingat ya, bahwa kita ini lagi tunangan. Saudara dan saya lagi tunangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara soal mempelai Kristus, saudara pernah nggak mikir, aduh saya kan laki-laki, kok dibilang saya mempelai wanitanya gitu Bapak Ibu Saudari. Alkitab kan katakan kita ini mempelai wanitanya Bapak Ibu Saudari. Terus kemudian saudara pikir, waduh saya kan laki-laki Pak Pendeta, kok dibilang saya mempelai wanita dalam setiap kehidupan saya. Saudara tenang ya, ini konteksnya tentunya penggambaran, metafora ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudari, hubungan Tuhan Yesus dan gerejanya, ya gerejanya itu yaitu kita semua, bukan gedungnya Bapak Ibu Saudari.
Itu digambarkan seperti hubungan suami dan istri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, kita buka Alkitab kita semua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk menyerahkan kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bapak Ibu, Rasul Paulus itu pakai istilah pertunangan di sana. Ya, Bapak Ibu Saudari. Di sana dikatakan karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, Rasul Paulus memakai istilah pertunangan. Di budaya Yahudi zaman dulu, Bapak Ibu Saudari, yang namanya tunangan itu beda banget sama tunangan zaman sekarang. Ya, kalau anak muda zaman sekarang itu tunangannya, Bapak Ibu Saudari, kadang masih suka galau gitu ya. Udah tunangan masih galau, Bapak Ibu Saudari. Kalau kemudian kita bertanya, ini beneran belum ya? Dia jodohku. Ini jodohku apa bukan sih? Padahal udah tunangan, Bapak Ibu Saudari. Terus masih main aplikasi-aplikasi Tinder, Bapak Ibu Saudari. Ya, lalu kemudian kalau buka media sosial, buka ya profil-profil orang lain dalam setiap hidupannya. Masih scrolling IG mantannya, Bapak Ibu Saudari. Ya, masih curhat sama gebetan lamanya dan lain sebagainya. Yaitu namanya tunangan tapi setengah hati dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi di dalam budaya Alkitab, ketika orang bertunangan, mereka secara legal itu sudah terikat. Secara legal itu, secara hukum itu sudah terikat, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika ada orang mau tunangan pada zaman itu, saudara, mereka sudah terikat. Ya, jadi masa tunangan itu adalah masa penantian di mana si gadis itu menjaga kesucian dan kesetiaannya, Bapak Ibu Saudari. Sementara si laki-laki pergi menyiapkan tempat, pergi menyiapkan rumah tinggal, Bapak Ibu Saudari, untuk nanti mereka menikah. Ya, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu yang terkasih, ingat kata-kata Yesus di Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara, posisi saudara sebagai gereja, posisi saudara sebagai umat Tuhan adalah di masa tunangan ini. Saudara, Tuhan Yesus sudah membayar mas kawinnya buat kehidupan saudara dan saya. Bukan pakai emas, bukan pakai dompet digital, Bapak Ibu Saudari, tetapi pakai darahnya sendiri. Amin. Pakai darahnya sendiri di kayu salib. Saudara, Tuhan sudah membayar saudara dan saya, dan bayarnya, mas kawinnya lunas dibayar. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudari, selama masa penantian ini, saudara dan saya sibuk dan menjaga kesucian hati kita, atau saudara malah asik tebar pesona sama dunia ini, sama yang lain? Apakah benar-benar saudara benar-benar sibuk menjaga kesucian hatimu, batiniamu, mempercantik manusia batiniamu? Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar. Ini yang pertama saya mau mengajak kita semua, ya, konsep mempelai. Kita ini lagi tunangan, Bapak Ibu Saudari. 2 Korintus 11 ayat yang kedua tadi, Rasul Paulus menggunakan, Bapak Ibu Saudari, kata harmozo, mempertunangkan. Ya, jadi dalam budaya Yahudi itu, pertunangan bukan sekedar masa penjajakan, saudara, melainkan perjanjian legal yang mengikat mereka secara sah. Ya, jadi sebelum pesta perkawinan nanti atau pesta pernikahan, Bapak Ibu Saudari, ya, mereka sudah diikat dengan sah lewat pertunangan itu. Saudara, dalam perjanjian baru, mas kawin untuk menyucikan gereja tentunya adalah darah Kristus sendiri. Itulah mas kawinnya. Jadi pengantin wanita, saudara, tetap tinggal di rumah bapaknya. Untuk apa? Untuk menjaga kesucian. Ya, Bapak Ibu Saudari. Sementara pengantin pria pergi menyiapkan rumah tinggal. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah baik-baik bahwa status kita sebagai gereja, ya, ini saya tidak ngomong gereja sebagai tempat, tetapi saya berbicara gereja sebagai unit terkecil, yaitu saudara dan saya. Saudara, status kita sebagai gereja adalah di masa penantian yang kudus ini. Saudara dan saya sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dan kita semua adalah milik Kristus sepenuhnya. Amin. Saudara dan saya milik Kristus sepenuhnya. Saudara, namun tentunya belum masuk kita ya dalam pesta pernikahan kekal nanti di sorga
dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi di masa-masa tunangan ini, ya Bapak Ibu Saudari, di masa-masa di mana Bapak Ibu Saudari sedang tunangan, ya Bapak Ibu Saudari sedang penantian, saudara diajak Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, diuji kesetiaan Bapak Ibu Saudari. Kesetiaan kita diuji. Apakah kita fokus menjaga gaun kesucian kita semua? Jas kesucian kita semua bagi pria, bagi wanita menjaga gaun kesucian, ya, atau kita malah asik main mata dengan godaan-godaan di luar kita semua, ya, yang seringkali dunia bisikan dalam setiap hidup saudara dan saya, ya Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari pada poin yang pertama atau di bagian yang pertama ini saya mau mengajak kita semua, jagalah eksklusivitas hubunganmu dengan Tuhan. Sama seperti orang bertunangan Bapak Ibu Saudari, yang hapus aplikasi dating, ya. Kalau ada aplikasi-aplikasi dating dalam handphone saudara, kalau saudara sudah bertunangan, saudara perlu hapus itu. Saudara perlu jaga jarak dengan mantan saudara. Udah tunangan dengan si dia, lalu kemudian dengan mantan juga ngobrol Bapak Ibu Saudari, dekat gitu ya. Ya pasti tunangan Bapak Ibu Saudari, ya terlukalah dalam setiap hati Bapak Ibu Saudari. Saudara, orang yang bertunangan itu harus hapus aplikasi-aplikasi dunia, ya aplikasi-aplikasi dating. Jaga jarak dengan mantannya Bapak Ibu Saudari. Itulah yang harus dilakukan orang Kristen yang sadar status tunangannya. Tidak lagi mencari kedamaian di tempat-tempat dosa di dalam setiap hidup kita semua. Amin. Tidak lagi mencari Bapak Ibu Saudari kedamaian dari ramalan-ramalan, dari kuasa gelap. Ya saudara nanti ke gunung Bapak Ibu Saudari untuk mencari ya wangsit, untuk mencari harta di sana supaya hidupmu berhasil dan lain sebagainya. Saudara kita yang sadar diri kita orang Kristen, ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ingat, ya jangan mencari lagi kedamaian di tempat-tempat dosa seperti itu, atau ramalan-ramalan atau kuasa gelap dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita belajar menjaga eksklusivitas hubungan kita dengan Kristus. Ya ingat ya, Kristus sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan kita sebagai mempelainya atau mempelai wanita, kita jaga hati kita. Ya Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu, mari di masa menunggu ini, manfaatkan masa-masa penantian ini bukan dengan melamun. Jangan melamun Bapak Ibu Saudari, tetapi kita mari terus berdandan rohani. Kalau di dalam kata Alkitab Bapak Ibu Saudari, kita mempercantik manusia batiniah kita setiap hari. Setiap hari loh Bapak Ibu Saudari, bukan hanya hari Minggu, setiap hari. Ya, kadang ada orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudari datang ke gereja, ya hanya mau menampilkan bajunya keren, ya gaunnya cantik, ya Bapak Ibu Saudari, wah kebayanya oke punya, ya lalu kemudian apa baju adat yang dipakai, waduh pokoknya mentereng lah Bapak Ibu Saudari. Ada orang Kristen yang datang ke gereja hanya ingin menampilkan Bapak Ibu Saudari dandanan fisik mereka supaya dilihat orang, terlihat cantik, terlihat keren. Kalau bagi pria, oh mobilnya keren, datang ke gereja dengan mobil yang bagus dan lain sebagainya. Tetapi mari saya mau mengajak saudara dan saya untuk Bapak Ibu Saudari menunggu, memanfaatkan masa penantian ini bukan dengan melamun, tetapi dengan terus berdandan rohani, merawat karakter saudara, belajar saudara bertekun berdoa, ya belajar membangun keintiman Bapak Ibu Saudari setiap hari dengan Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, ya perlu saudara menjaga keintiman saudara dengan Kristus. Bapak Ibu, mari bersama-sama, inilah yang pertama, konsep mempelai. Ya, bahwa saudara dan saya lagi tunangan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara ingat baik-baik bahwa dunia ini penggoda. Dunia ini adalah sang penggodanya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau penggoda itu paling pintar Bapak Ibu Saudari main halus. Ya, kalau wanita penggoda, dia udah tahu ya Bapak Ibu Saudari bahwa pria itu udah punya istri, tapi namanya si wanita penggoda atau si pria penggoda pasti mainnya halus Bapak Ibu Saudari. Ya, pasti ngajakinnya halus. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, jujur saja bahwa dunia ini adalah sang penggoda yang paling pintar. Ya, yang main halus untuk mengajak saudara supaya saudara berpaling kepada dunia ini, ya, dari Kristus tentunya. Jujur ya Bapak Ibu Saudari,
bahwa godaan untuk selingkuh rohani itu besar banget di dalam setiap kehidupan kita semua hari-hari ini, apalagi di zaman kita. Saudara, dunia itu tahu cara menarik perhatian kita semua. Dunia itu ibarat mantan, Bapak Ibu Saudari, tapi mantan itu beracun. Ya, toksik mantan itu, Bapak Ibu Saudari. Saudara udah tahu ya bahwa mantan itu beracun, sudah tahu bikin rugi, sudah tahu bikin sakit hati, tetapi Bapak Ibu Saudari, ya namanya dunia itu godaannya pinter banget, mainnya halus, Bapak Ibu Saudari. Ya, dia nggak akan langsung bilang, yuk tinggalin Yesus. Dia nggak akan langsung bilang begitu, Bapak Ibu Saudari. Nggak begitu cara mainnya. Kamu orang Kristen ya, yuk tinggalin Yesus. Dunia itu mainnya halus, Bapak Ibu Saudari. Apa sih yang dunia tawarkan, Bapak Ibu Saudari? Ya, dunia itu menawarkan kenikmatan instan. Sudahlah, yang penting kamu happy aja dulu. Yang penting kan sekarang lagi pacaran nih. Udah gak apa-apa, aku kan cinta, kamu juga cinta sama aku. Udahlah kita sewa tempat saja dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu Saudari tidak menjaga kesucian hidup saudara, padahal masih momen pacaran. Ya, kalau nanti pacarmu meninggalkan kamu baru mewek, nangis-nangis dalam setiap hidup saudara. Karena saudara prinsipnya ya udah pokoknya ya nikmatin aja dulu. Besok-besok ya atau bulan depan atau tahun depan itu pikiran yang lain lagi nanti. Ya, sudahlah yang penting aku happy dulu. Urusan dosa mah gampang. Nanti minta ampun pas kebaktian minggu. Apalagi pendetanya selalu ngomong tentang kasih, karunia, anugerah, bahwa Tuhan pasti mengampuni saudara. Saudara, dunia itu nawarin apa lagi selain kenikmatan instan? Dunia itu menawarkan standar kesuksesan yang hampa. Ya Bapak Ibu Saudari, ya dunia itu Bapak Ibu Saudari, kita ini kalau mau dipandang sukses oleh dunia, lu baru dipandang kalau sudah punya mobil ini. Minimal mobilnya harus ini, baru lo dipandang. Ya, minimal lo harus mengenakan baju merek ini, baru dipandang. Minimal followers lo puluhan ribu, baru dipandang. Tetapi kesuksesan dunia itu Bapak Ibu Saudari sebenarnya hampa. Hampa. Saudara, dunia menawarin apa lagi? Dunia menawarin kompromi nilai. Ya, saudara, mungkin Bapak Ibu Saudari berpikir, aduh, kalau jujur-jujur amat di tempat kerja, kapan kayaknya kalau jujur? Zaman sekarang semua orang juga nipu, walaupun dikit-dikit juga nipu, ya nggak apa-apa lah nipu-nipu. Ya, bahkan kalau sekarang kan ada tuh, waktu itu saya lihat orang masih muda Bapak Ibu Saudari nipu, korupsi di kantornya. Mungkin dia berpikir Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, gak apa-apa lah, ya saya nipu mungkin 10 miliar, saya korupsi 10 miliar, paling juga nanti dihukum cuman setahun 2 tahun, saya bayar 2 miliar, 1 miliar kelar. Ya saya masih bisa pegang 7 miliar, ya lumayan lah, nanti vonis paling 5 tahun, 7 tahun, tapi habis itu bisa happy-happy pakai duit dan lain sebagainya. Saudara, kita kompromi dengan nilai-nilai dunia. Bapak Ibu, apalagi kalau saudara bilang gak apa-apa nipu, yang penting kan kita perpuluhan. Wah gitu Bapak Ibu Saudari, pusing deh ya. Pusing kalau kayak gitu. Saudara nipu, cuci uangnya di mana, lalu kemudian saudara bilang yang penting kita kasih perpuluhan sama Tuhan. Nah itu lebih parah lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan bawa-bawa persepuluhan buat cuci uang dosa saudara ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetap yang namanya nipu manipu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara jangan mengkompromikan nilai. Itulah yang dunia tawarkan, kenikmatan instan, standar kesuksesan yang hampa, dan yang ketiga tadi mengkompromikan nilai-nilai saudara. Ya sebagai orang percaya tentunya. Bapak Ibu, di Yakobus 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat. Saudara, kata tidak setia di ayat ini dalam bahasa aslinya memakai kata perzinahan rohani. Ya, jadi tidak setia itu perzinahan rohani. Saudara, mungkin kita nggak sembah patung dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, kita tiap minggu kan ke gereja. Bahkan kita tiap minggu ikut pelayanan Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat baik-baik, kalau hati kita lebih takut kehilangan materi daripada kehilangan Tuhan. Kalau saudara lebih takut nggak hits di media sosial daripada saudara nggak menyenangkan hati Yesus, tanpa sadar kita sedang menjual kesetiaan kita kepada dunia.
Bapak Ibu, ayo jangan sampai kita begini dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, inilah yang kedua. Dunia itu menggoda, dan godaannya Bapak Ibu Saudari dengan main halus dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat tadi, Yakobus menggunakan sapaan keras. Ya, orang-orang berzina secara rohani. Ya, moikalides dalam bahasa Yunaninya. Saudara, kata persahabatan dengan dunia menggunakan kata philia, yang berarti ya ada persekutuan erat, ada berbagi nilai, atau mengadopsi cara pandang Bapak Ibu Saudari yang membuang Allah dari pusat kehidupan manusia. Dan akibatnya Bapak Ibu Saudari kompromi dengan sistem dunia ini, dipandang Allah bukan cuma penyelewengan kecil, yang melainkan perselingkuhan rohani ya di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Kalau orang-orang percaya itu Bapak Ibu Saudari menyeleweng, ya mereka melakukan perselingkuhan rohani. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dunia itu jarang menawarkan kejahatan secara terang-terangan. Dunia itu menawarkan Bapak Ibu Saudari pengganti Allah. Dunia membujuk kita ya untuk menggantungkan rasa aman, identitas dan kebahagiaan kita pada materi, pada popularitas, pada kenyamanan-kenyamanan instan, bukan kepada sang mempelainya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah yang dunia berikan. Bapak Ibu, perhatikanlah apa yang paling sering menyita pikiran kita dan emosi kita. Jika saudara bisa bertahan berjam-jam scrolling media sosial, lalu kemudian saudara membuat saudara jadi iri dalam setiap hidup saudara melihat kehidupan orang lain, tapi saudara mengantuk baru 5 menit berdoa, saudara sudah ngantuk. Padahal scrolling media bisa berjam-jam. Ya, tapi doa 5 menit atau 10 menit saja sudah mengantuk dalam setiap hidup saudara. Itu tandanya hati kita mulai terikat pada ritme dunia ini. Kalau saudara melakukan demikian, ayo evaluasi kembali. Ya, apa yang menjadi konsumsi dalam hati dan jiwamu setiap hari itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo stoplah cuci uang dosa dalam setiap hidup saudara. Jangan membenarkan cara-cara bisnis yang tidak jujur. Ya Bapak Ibu Saudari, atau penipuan-penipuan kecil. Saudara memanipulasi laporan-laporan kerjanya dengan alasan Bapak Ibu kan uangnya sebagian buat perpuluhan Pak Pendeta dan kasih ke gereja. Gak apa-apa Pak Pendeta, aku kan cuci uangnya kan juga di luar, bukan di gereja. Ya, tapi kan aku setia memberikan persepuluhan dan kasih rutin ke gereja dengan uang-uang haram itu. Gak apa-apa ya Pak Pendeta? Pak Bu, gak boleh. Allah menginginkan kita ketaatan. Allah merindukan saudara dan saya sebagai mempelainya taat dan setia. Bukan uang hasil kompromi, hasil cuci uang di sana di dalam setiap hidup saudara dan saya. Apalagi kalau gereja menerima Bapak Ibu Saudari. Oh, kamu dukung saya ya, nanti di belakang ada duit. Nanti kamu bisa buka cabang di mana-mana gerejamu dan lain sebagainya. Hati-hati Pak Bu. Kita ini mempelai Kristus. Kalau saudara dan saya seperti itu, menggadaikan iman saudara demi hal-hal demikian, Bapak Ibu Saudari, Tuhan tak berkenan dalam setiap pelayanan kita. Ya, termasuk walaupun saudara buka gereja di mana-mana, hasil daripada itu semua, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, pelayanan kita sia-sia. Saudara hanya ingin menjadi besar ya di antara sesama manusia. Karena tujuan Tuhan bukan supaya saudara menjadi besar. Tujuan Tuhan Bapak Ibu Saudari membuka gerejanya supaya Injil itu Bapak Ibu Saudari semakin banyak yang mau diutus. Bukan semakin banyak yang saudara kumpulkan di satu gedung gereja saudara atau di satu papan nama sinode Bapak Ibu Saudari. Bukan. Ya, jadi pahami hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, dunia itu menggoda dan main halus dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kenapa sih gereja suka beli nilai dunia? Kenapa gereja suka adopsi nilai dunia? Saudara, kenapa banyak orang Kristen, bahkan gereja secara komunitas yang pakai pelang nama gereja itu, bisa terjebak menjual kesetiaannya dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara, pertama Bapak Ibu Saudari, karena mereka pengen disukai semua orang. Ya, karena mereka ingin disukai semua orang, jadinya FOMO. Ya, saudara tahu FOMO Bapak Ibu Saudari? Fear of missing out. Kadang kita takut dibilang kuno banget sih gereja lu. Gak asik gereja lu, gak ada alat musik lengkap. Gedungnya kecil, gak besar. Aduh, pindah dong gereja lu dong. Dan akhirnya kita tujuan membangun gereja supaya kita menjadi gereja besar. Lalu kemudian punya alat-alat yang canggih-canggih pada masa kini Bapak Ibu Saudari.
karena kita takut disebut kuno. Ya, Bapak Ibu Saudara, padahal kita menyembah pakai gitar pun bisa kita menyembah Tuhan. Bahkan tanpa alat musik pun kita bisa menyembah Tuhan. Bahkan tanpa worship leader pun kita bisa menyembah Tuhan. Ya, tapi karena kita takut dibilang kuno, Bapak Ibu Saudara, ya akhirnya Bapak Ibu Saudara takut gerejanya nggak laku, akhirnya kita ikut-ikutan dalam setiap hidup kita semua. Saudara, kita hidup dalam setiap kehidupan dunia ini. Kita takut gaya hidup dunia, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya, gaya hidup dunia itu diadopsi. Saudara, cara dunia ngomong juga kita pakai. Kalau zaman dulu ya, zaman saya kan ngomongnya apa tuh ya? Kalau ngomong kotor ya Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang tuh zaman sekarang ada tuh anak-anak masih Gen Z ya Bapak Ibu Saudara atau Gen Alpha. Ngomongnya anjir lah, anjay dan lain sebagainya. Ya, kita Bapak Ibu Saudara mengadopsi cara dunia dalam setiap kehidupan kita semua. Belum lagi yang emosi, ya. Pokoknya lo pukul, gua pukul balik, ya. Kita jadi emosian. Kita jadi ikut dendam melihat orang-orang, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi ikut iri melihat orang-orang yang ada di media sosial karena hidupnya berhasil. Saudara, kita lupa kalau mempelai wanita itu harusnya punya ciri khas. Apa ciri khas mempelai Bapak Ibu Saudara wanita? Ciri khasnya punya keharuman yang berbeda. Kalau saudara mau menjadi mempelai Kristus, saudara harus punya keharuman yang berbeda dari dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi ayo miliki keharuman yang berbeda daripada dunia ini. Cara kita berbicara, cara kita bersikap, menjaga emosi kita semua. Jangan ikut-ikutan standar dunia. Ya, orang itu biasanya bisa menyembah Tuhan kalau di gedung gereja yang besar. Kalau di gedung gereja yang ber-AC, ya Bapak Ibu Saudari, wah kita bisa menyembah Tuhan kalau nanti umatnya banyak, kalau dikit kayaknya nggak asik gitu ya Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudari, ya kita bisa menyembah Allah di mana saja. Miliki keharuman yang berbeda dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian kenapa gereja suka mengadopsi nilai-nilai dunia dalam setiap kehidupan mereka? Baik gereja secara nama tadi, baik gereja juga secara pribadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, seringkali kita mencari kenyamanan. Ya, saudara, kenapa gereja suka mengadopsi nilai dunia? Kenapa kita suka mengadopsi nilai dunia di dalam setiap kehidupan kita semua? Karena kita suka mencari kenyamanan. Bukan mencari kebenaran dalam setiap hidup saudara. Banyak dari kita mau Yesus sebagai juru selamat, biar selamat dari neraka, tapi nggak mau Yesus sebagai Tuhan yang ngatur hidup saudara dan saya. Pengennya selamat dari neraka, tapi kalau Tuhan atur-atur nggak mau hidupnya Bapak Ibu Saudara. Kalau diajarin nggak mau. Saudara, kita mau berkatnya, tapi kita nggak mau taat sama aturannya. Gimana bisa Bapak Ibu Saudara? Saudara tahu nggak aturan di lampu merah di jalanan itulah ya? Aturan di jalan raya Bapak Ibu Saudara. Saudara pikir dibuat buat apa Bapak Ibu Saudari? Buat nangkep-nangkepin Bapak Ibu Saudari? Hah? Ya, kalau pikirannya begitu berarti salah kan, keliru. Aturan di jalan raya itu, ya ada pelang belok kiri, ada U-turn, ada lampu kuning, lampu merah, lampu hijau, ada garis putus-putus. Itu dibuat buat apa? Ada garis nggak putus-putus, lurus begitu. Semua dibuat buat apa Bapak Ibu Saudari? Supaya kita Bapak Ibu Saudari selamat sampai tujuan. Betul nggak? Intinya kan supaya selamat, supaya saudara nggak saling tabrakan di jalan. Ada etika, harus jalan di kiri atau harus jalan di kanan, ya, supaya nggak tabrakan. Intinya supaya saudara selamat sampai tujuan. Makanya dibuat aturan lah di jalan raya itu. Kalau nggak dibuat aturan nanti main saling tabrak-tabrakan Bapak Ibu Saudara, ya saling tonjok-tonjokan, saling emosian dan lain sebagainya. Maka dibuat aturan, ya supaya saudara selamat. Nah saudara, demikian juga dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Kalau saudara mau Yesus sebagai juru selamat, supaya saudara selamat daripada neraka, saudara juga harus mau diatur hidup saudara. Ya, saudara harus taat dalam setiap hidup saudara. Kita mau berkat tapi kita nggak mau taat sama aturannya, gimana Bapak Ibu Saudara? Ibarat orang yang mau nikah, ya Bapak Ibu Saudari, cuman mau hartanya doang. Yang ada di sini Bapak Ibu Saudari nikah karena lihat harta pasangan saudara. Mudah-mudahan tidak ada ya Bapak Ibu Saudari. Ya kalau saudara orang kaya nikah terus kemudian Bapak Ibu Saudari pasangan saudara karena melihat harta, pasti saudara juga risih. Ya melihat orang-orang seperti itu.
Saudara, ibaratnya seperti itu. Orang mau nikah, tapi karena mau hartanya si pasangan doang, Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau diajak susah nanti, ya Bapak Ibu Saudari, atau diajak disuruh melayani pasangannya, dia nggak mau, Bapak Ibu Saudari. Nah, itu bukan cinta. Itu namanya memanfaatkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari jangan sampai demikian. Jangan sampai saudara mengadopsi nilai-nilai dunia dalam setiap kehidupan saudara. Apalagi kalau gereja secara lembaga. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti akan rame deh. Kalau nanti biasanya ada peristiwa 5 tahunan, ya Bapak Ibu Saudari, pilih-pilih pemimpin tuh Bapak Ibu Saudari. Biasanya tokoh-tokoh politik itu datang tuh. Ya, ke gereja, ke lembaga, apalagi yang punya suara banyak, punya jemaat banyak dan lain sebagainya. Wah, nanti ada transaksi di belakang layar, Bapak Ibu Saudari. Ya, dan kita nggak pernah tahu dalam setiap itu. Makanya gereja jangan berpolitik praktis. Ya, kita ajak umat untuk memilih siapapun. Ya, pilihan-pilihan itu kita doakan, Bapak Ibu Saudari. Jangan kita ajak umat untuk memilih salah satu Bapak Ibu Saudari calon. Ya, karena saudara mungkin memprediksi calon ini akan menang, apalagi kalau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan demikian. Ya, kita buka Alkitab kita semua. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada siapa? Mamon. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ingat ya, dua tuan. Mamon tadi. Yesus menegaskan Bapak Ibu Saudari, ya saudara tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya nggak mungkin kita bisa mengabdi kepada kepada dua tuan. Tuhan yang satu kita bilang iya Tuhan, yang ini juga bilang iya Tuhan. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Saudara, mamon itu adalah kekayaan dunia. Dunia atau kekayaan itu juga menuntut loyalitas total. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Sedangkan Allah juga Bapak Ibu Saudari sama. Allah juga merindukan ketaatan total dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan kita tidak mungkin, kita harus pilih salah satunya. Mau menyembah kepada Allah atau kepada dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan suam-suam. Di Wahyu 3 ayat 15 sampai 17, Bapak Ibu Saudari, jangan kamu suam-suam kuku. Saudara, jemaat Laodikia itu merasa kaya secara materi. Aku kaya katanya, dan telah memperkayakan diriku. Tetapi ternyata di mata Tuhan, saudara, mereka celaka. Jadi kekayaan itu hati-hati bisa membuat saudara celaka. Bersyukurlah Pak Bu, kalau dengan harta kekayaanmu kamu bisa mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi saudara, celakalah saudara dengan harta kekayaanmu, kamu tidak mengasihi Tuhan. Ya, bahkan kamu mengikuti nilai-nilai dunia. Kamu itu celaka. Kamu itu miskin. Kamu itu telanjang. Itu kata Wahyu 3 ayat 15 sampai 17. Ya, kita ini telanjang secara rohani. Karena apa? Karena kita mengkompromikan iman demi rasa aman dalam materi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari kasih di dalam Kristus, akar dari menjual kesetiaan kita adalah rasa takut. Ya, ada pendeta yang takut, ya udah nggak terkenal lagi, ya udah nggak ada jemaat lagi, makin lama makin sedikit jemaatnya Bapak Ibu Saudari. Maka Bapak Ibu Saudari, karena ada rasa takut, akhirnya dia menjual kesetiaannya. Belum lagi karena ada kesombongan, ada pride. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dia sombong, dia pengen nama dia besar sendiri dalam setiap hidupannya. Takut Bapak Ibu Saudari. Ya ada sombong, belum lagi Bapak Ibu Saudari, kita takut dianggap aneh. Kita takut dianggap tertinggal. Kalau tidak FOMO. Makanya ada orang pakai iPhone, Bapak Ibu Saudari, pengennya iPhone terbaru selalu. Ya, nanti dijualnya misalkan di mana? Di Singapura. Dia antri di Singapura. Orang Indonesia antrinya di Singapura untuk beli iPhone terbaru. Ya, nanti di mana lagi iPhone-nya misalkan digelarnya di India, dia datang ke India Bapak Ibu Saudari. Ya itu contoh kalau di India ya Bapak Ibu Saudari. Takut ya. Jadi FOMO Bapak Ibu Saudari. Karena takut tertinggal ya, takut dianggap aneh Bapak Ibu Saudari. Dan kita mungkin sombong karena merasa bisa mengatur hidup kita sendiri ya, tanpa bergantung penuh pada bimbingan Tuhan. Itulah maknanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, itulah akar dari orang menjual kesetiaan karena rasa takut dan rasa sombong dalam setiap hidupannya.
Bapak Ibu, mari. Makanya kita mau mengajak saudara dan saya ketika saudara ada di tempat pekerjaan saudara, dalam pergaulan anak-anak muda, di lingkungan rumah saudara, di RT, RW, saudara beranilah mengambil sikap saat orang lain itu misalkan mengajak saudara bergosip atau menyokok Bapak Ibu Saudari, atau mungkin hidup bebas karena saudara punya teman-teman hidup bebas dalam setiap kehidupan teman-teman saudara. Beranilah untuk menolak seperti itu. Beranilah mengambil sikap. Ya Bapak Ibu Saudari, tolak dengan sopan tapi tegas, maaf. Prinsip iman saya tidak mengizinkan saya melakukan itu. Kalau ada orang yang mau mengajak saudara berbohong, kalau saudara ada orang mau mengajak saudara korupsi dan lain sebagainya, karena yang lagi hits ini korupsi Bapak Ibu Saudari. Itu sejalan dengan kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudari, banyak orang melacurkan diri Bapak Ibu Saudari ya dalam setiap hidupannya dengan harta. Itu kata kitab Wahyu seperti itu. Saudara, jadi tidak salah. Ya, akhir zaman ini saudara akan menemukan orang-orang yang lebih menggilai harta, ya, mau dari hasil manapun Bapak Ibu Saudari, ya, daripada dia takut akan Tuhan. Bapak Ibu, mari ya sadari dalam setiap hidup saudara dan saya. Makanya geserlah pusat kepuasan saudara, bukan kepada nilai-nilai duniawi. Sadari Bapak Ibu Saudari bahwa setiap barang bermerek, bahwa setiap pujian manusia atau status sosial saudara itu tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan jiwa saudara. Amin. Tidak akan pernah bisa. Saudara, mari. Kalau saudara mau menginginkan sesuatu, boleh. Tapi secukupnya. Amin ya. Secukupnya. Jangan Bapak Ibu Saudari karena saudara menginginkan sesuatu, saudara pinjam sana, pinjam sini. Demi saudara gaya hidup saudara. Pinjam sana, pinjam sini. Nanti bingung balikinnya gimana ya. Bapak Ibu Saudari, nanti kalau bingung balikinnya gimana, saudara nangis-nangis dikejar hutang Bapak Ibu Saudari, ya. Apalagi kalau udah ada debt collector datang ke rumah Bapak Ibu Saudari, saudara jadi takut, saudara jadi nangis, aduh gimana nih Tuhan tolong. Padahal saudara sendiri yang rindu berhutang, ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara menginginkan sesuatu itu lebih. Padahal Bapak Ibu Saudari, ayo, ya inginkan itu secukupnya saja. Tetapi jangan pernah menjadikan Tuhan Bapak Ibu Saudari tempat kita menggantungkan harga diri saudara. Ya, jangan pernah saudara menjadikan itu semua, maksud saya sebagai Tuhan. Kepuasan-kepuasan materi dalam setiap hidup saudara, jangan pernah jadikan itu semua. Ya, barang-barang bermerek, pujian manusia, status sosial saudara sebagai Tuhan. Ya, akhirnya saudara menggantungkan harga dirimu, nilai dirimu dari apa yang saudara pakai, yang saudara kejar itu. Nah, itulah yang melahirkan kekosongan jiwa. Makanya beberapa waktu yang lalu kenapa ada orang jadi takut mati. Ya bukan hanya 1-2 orang, banyak orang kalau ketika tua Bapak Ibu Saudari, mereka takut mati. Ya, karena apa? Karena jiwanya kosong. Karena sengat maut Bapak Ibu Saudari adalah dosa. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saudara bisa belajar kebenaran itu dari beberapa hari yang kemarin saya sampaikan lewat firman Tuhan, kalau tidak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah poin yang ketiga. Saudara diingatkan kenapa sih gereja suka beli nilai dunia atau suka mengadopsi nilai dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara bagaimana kita menjadi mempelai yang setia di zaman sekarang. Lalu bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa tetap setia sampai hari pernikahan agung itu tiba. Ya, saudara, ada 3 hal yang saya catat Bapak Ibu Saudari. Yang pertama, saudara, untuk kita menjadi mempelai yang setia di dalam setiap hidup saudara, mari kita jaga mata dan hati kita. Mari jaga mata dan hati saudara dan saya. Bapak Ibu, kalau saudara pasangan, tapi saudara jarang komunikasi, saudara punya suami, punya istri, punya pasangan, tetapi saudara jarang komunikasi, pasti gampang curiga Bapak Ibu Saudari, betul nggak? Pasti gampang curiga Bapak Ibu Saudari. Gampang tergoda dengan orang ketiga. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat, ini sama. Kalau saudara cuma ketemu Tuhan Yesus sepekan sekali, seminggu sekali, itu pun kalau nggak ketiduran pas khotbah Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau nggak ketiduran pas khotbah gitu ya. Saudara, gimana kita bisa kenal suara Yesus Kristus dalam hidup saudara? Bagaimana saudara bisa tahu kehendaknya? Maka mari saudara jaga mata dan hati saudara. Miliki intimasi harian saudara. Miliki Bapak Ibu Saudari, ya, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Bikin waktu intim saudara dengan Tuhan tiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari.
Buka Alkitab saudara. Renungkan firman Tuhan. Ya, jangan cuma cari bahan caption buat IG, buat TikTok, lalu kemudian ada ayat bagus, saudara foto, saudara caption, lalu kemudian saudara nggak baca, lalu kemudian atau baca sebentar, lalu kemudian saudara upload gitu ya, Bapak Saudara. Saudara jangan cuma begitu, ya, renungkan Alkitab. Bukan cuma cari bahan caption buat status di WA saudara, tapi ingat buat dengar isi hati, ya Bapak Ibu Saudari, dari suami rohani kita. Siapa suami rohani kita? Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ini yang pertama. Ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana saudara menjadi mempelai yang setia? Jadi saudara jaga mata dan hatimu. Yang kedua, saudara beranilah tampil beda. Di tempat pekerjaanmu Bapak Ibu Saudari, di komunitasmu beranilah tampil beda. Kalau semua orang di kantor kalian suka gosip, suka sikut-sikutan Bapak Ibu Saudari, kamu jangan mau ikut-ikutan walaupun mereka sikut-sikutan. Amin. Kalau semua bisnis di bidangmu pakai suap Bapak Ibu Saudari, kamu berani bilang, maaf, saya anak Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa rezeki saya, berkat saya dari Bapa di sorga, bukan dari kompromi. Gak usah ikut-ikutan. Ya, tapi Pak Pendeta, kalau kita nggak nyuap, nanti kita nggak bisa dapetin lagi omset dari sana. Ya, gak apa-apa Pak Bu, tapi dari Tuhan saja. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat ya, berkat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka punyalah pendirian. Punya pendirian kalau saudara mau berani tampil beda. Saudara mempelai Kristus itu anggun Bapak Ibu Saudari. Karena dia tahu siapa yang memiliki dirinya. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara menjadi mempelai Kristus itu harus anggun. Jangan jadi mempelai itu apa namanya? Ya. Amburadul gitu Bapak Ibu Saudari. Jadi mempelai Kristus bukan amburadul. Atau embradul gitu ya, atau apalah bahasanya gitu ya, saudara. Tapi kita jadi mempelai Kristus itu harus anggun dalam setiap hidup saudara. Karena saudara tahu siapa yang memiliki diri saudara. Betul Bapak Ibu Saudari, ini lebih kaya daripada orang kaya-kaya di dunia ini. Saudara, pemilik hidupmu, mempelai hidupmu adalah Kristus sendiri. Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudari, Tuhan atas semesta alam ini. Dialah Bapak Ibu Saudari pemilik hidupmu. Maka daripada itu, mempelai Kristus itu harus anggun. Amin Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari, itulah yang kedua, berani tampil beda di tempat kerja maupun komunitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu fokuslah menyiapkan gaun pengantin. Ya, gaun pengantin itu berbicara mengenai kekudusan. Ya, mengenai kehidupan yang tanpa cacat dalam setiap hidup saudara. Efesus 5 ayat 27. Ya, Efesus 5 ayat 27 Bapak Ibu Saudari. Mari kita buka Alkitab kita semua. Efesus 5 ayat 27 dikatakan demikian. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak apa? Bercela. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Efesus ini dikatakan bahwa Kristus menghendaki jemaat atau gerejanya tampil cemerlang, tanpa cacat atau kerut Bapak Ibu Saudara. Saudara, kerut itu tanda penuaan ya dalam setiap hidup saudara. Sudah banyak belum muka yang berkerut? Saya udah sedikit, mungkin ada yang berkerut Bapak Ibu Saudari. Mungkin kita juga ada begitu. Kerut itu tanda penuaan. Kerut itu tanda kelemahan Bapak Ibu Saudari. Makanya orang kan kalau ada kerutan sedikit, wah langsung operasi. Ada kerutan sedikit, operasi. Supaya nggak kelihatan kerutannya Bapak Ibu Saudari. Orang itu takut tua sebenarnya. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan tanda mereka tua itu mengalami penuaan itu kerutan-kerutan itu. Saudara, kerut itu tanda penuaan atau kelemahan. Dan cacat itu tanda kerusakan dari luar Bapak Ibu Saudari. Saudara, kadang hidup kita penuh kerut kompromi. Kadang hidup kita Bapak Ibu Saudari penuh dengan cacat karakter dalam setiap hidup saudara. Maka mari kita minta setiap hari Roh Kudus untuk apa? Menyetrika kerutan-kerutan itu. Ya, kalau saudara punya baju, saudara ada kerutan-kerutan, saudara mau tidak mau baju itu perlu disetrika Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tiap hari minta Roh Kudus itu menyetrika Bapak Ibu Saudara, membersihkan setiap hidup saudara dan saya. Kalau ada dosa yang masih disimpan, akui. Amin. Tinggalkan hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kesetiaan itu dibuktikan lewat keputusan untuk saudara bertobat setiap hari dalam hidup.
Maka mari fokuslah menyiapkan gaun pengantin ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi bagaimana saudara menjadi mempelai yang setia di zaman sekarang? Jaga mata dan hati, berani tampil beda Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga saudara fokus yang menyiapkan gaun pengantin dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Siapkan gaun pengantin dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ya kalau saudara melihat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 8. Kita buka ya, ini mudah-mudahan menjadi ayat terakhir buat kita pada kesempatan pagi hari. Wahyu 19, karena saya tidak lama-lama, ya Bapak Ibu Saudari karena ada ibadah setelah ini juga. Wahyu 19 ayat 7 sampai 8 demikian firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, saudara perhatikan baik-baik Wahyu itu. Saudara, bagaimana saudara menjadi mempelai yang setia ini tambahannya sedikit bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara belajar hidup saudara menyucikan diri saudara. Ya, setiap hari saudara kita belajar hidup suci. Kita percaya bahwa Kristus telah menyucikan gerejanya ya dengan firman dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian tanpa cacat di sana Bapak Ibu Saudari. Ya itulah noda atau cacat dari luar atau pengaruh kejahatan dunia. Ya sedangkan kerut tadi adalah tanda penuaan, kemunduran ya dari dalam setiap hidup saudara. Hati-hati kalau ada ya Bapak Ibu Saudari tanda-tanda kerutan itu. Ya, ada kemunduran dari dalam setiap hidup saudara. Saudara mengalami kelesuan rohani, hati-hati dengan hal itu. Lalu kemudian Wahyu 19 ayat yang ke-8 tadi ada kain lenan halus. Ini menyatakan bahwa pakaian pengantin Bapak Ibu Saudari ternyata perbuatan-perbuatan ya yang adil dari orang-orang kudus. Ya, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Maka kesetiaan bukan sekedar konsep pasif. Saudara diam, tidak berbuat dosa, bukan. Melainkan kesetiaan itu tindakan aktif. Saudara, secara konsisten kita membersihkan diri ya lewat firman Tuhan. Kita itu ke gereja jangan perhatikan Bapak pendetanya, bukan perhatikan bajunya, bukan perhatikan sepatunya, jamnya, rambutnya, Bapak Ibu Saudari, gedungnya. Aduh, bagus ya gedungnya ya. Dingin ya tempatnya ya. Empuk ya kursinya ya. WL-nya dari luar ya. WL-nya WL rohani Kristen ya, dari Jakarta dan lain sebagainya. Saudara, kita datang ke gereja bukan bertemu dengan mereka semua. Kita datang ke gereja, kita rindu membersihkan diri kita lewat firman Tuhan. Maka saudara, gereja itu sekarang hanya menjadi sarana. Ya, gereja offline, online, semua jadi sarana. Supaya firman Tuhan yang ditaburkan itu membersihkan nurani saudara dan saya. Sehingga saudara mampu bertobat setiap hari. Dan saudara dan saya menolak untuk kompromi terhadap dosa. Dan saudara mengenakan pakaian perbuatan yang benar, yang berdampak bagi sesama. Saudara yang terkasih, itulah ya pada kesempatan hari ini. Saudara diajak untuk yang menyiapkan gaun pengantin. Ya, kehidupan yang kudus dan tak bercacat. Bapak Ibu, satu hari kelak Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali menyongsong gerejanya. Ya, di hari pesta pernikahan anak domba itu Bapak Ibu Saudara, dan itu nyata. Ya, itu bukan kisah fiktif, tetapi itu nyata Bapak Ibu Saudara. Bayangkan nanti saat pintu gerbang sorga dibuka dan saat Yesus melihat ke arah kita, apakah Dia akan menemukan kita sebagai mempelai yang anggun, sebagai mempelai yang setia, yang menjaga kesuciannya setiap hari, menjaga cintanya setiap hari, atau Dia hanya menemukan kita ternyata sedang menggandeng dunia dengan mengenakan pakaian-pakaian kompromi. Akhirnya pakaian itu bukan indah, jadi compang-camping dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, hari ini Yesus tidak sedang menuding jari kita semua dengan marah, tetapi Dia sedang memanggil kita dengan kasih sayang seorang mempelai laki-laki. Kembalilah pada cinta pertamamu. Aku sudah memberikan hidupku bagimu, kata Tuhan Yesus. Jangan jual kesetiaanmu hanya untuk kenikmatan dunia yang sementara ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari saat hari ini, maukah kita mengambil komitmen untuk kembali setia? Maukah kita berkata, ya Tuhan Yesus,
Aku adalah milikmu sepenuhnya. Saudara, dunia boleh menawarkan segalanya. Tetapi ingat cintamu, biarlah hanya untuk Tuhan Yesus, bukan untuk yang lain. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami semua. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah suami rohani kami semua. Engkaulah penyelamat jiwa kami. Kami mengaku di hadapan-Mu, seringkali hati kami mendua. Kami sering Tuhan Yesus lebih mengejar penerimaan dunia, mengejar materi, mengkompromikan iman kami hanya demi kenikmatan yang sementara. Ampuni kami Tuhan, jika kami telah melukai hati-Mu dan menjual kesetiaan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk pulang ke dalam pelukan-Mu. Tuhan, berikan kami keberanian untuk berkata-kata tidak pada dosa dan kompromi kepada dunia. Berikan kami keberanian untuk berkata tidak kepada itu semua dan berkata ya untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Urapi setiap umat-Mu yang hadir. Layakkan kami semua menjadi mempelai-Mu yang anggun, yang setia ya Tuhan Yesus, yang tanpa cacat celah. Sampai hari di mana Engkau memanggil kami pulang, menjemput kami masuk ke dalam pesta pernikahan agung di sorga nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang mempelai pria kami semua, kami berdoa, diberkatilah hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudari, demikianlah firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saat ini kita akan memberikan Bapak Ibu Saudari, karena saya selalu ada liturgi ibadah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang suka mengikuti channel Pastor Desut pasti tahu ya. Kalau hari Minggu ada liturgi ibadah, kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudari, ini kita khususkan juga. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan-persembahan kita untuk memberi bagi Tuhan. Bapak di surga, terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, setiap bisnis, setiap usaha, setiap apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami siap untuk memberi dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur dalam setiap kehidupan kami, Tuhan baik. Dan biarlah kami boleh terus memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kami semua. Terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kepada kekal, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Jikalau saudara rindu memberi persembahan, ya memberi persembahan syukur, memberi persembahan kasih, persembahan milik Tuhan, persepuluhan, persembahan misi, ya lewat Bapak Ibu Saudari Rumah Pengharapan dari Layanan Pastor Deso. Saudara dapat memberi lewat bio profil saya di TikTok. Itu pun jikalau saudara terberkati ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara rindu digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberkati pelayanan di channel ini, saudara dapat memberi lewat bio profil saya. Di sana nanti ada bisa atas nama Angelin, Magdalena istri saya, atau lewat sosial bus. Kalau di YouTube ada di deskripsi video ya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami nyanyikan lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis ya, selamat hari Minggu dari kota saudara masing-masing, atau happy Sunday dari kota saudara masing-masing, atau juga bisa bersih jiwa menyegarkannya dari kota saudara masing-masing. Setiap pribadi membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan kami hujan berkat. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Segenap kami mau Terima menjadi kasih. alat-Mu Tuhan yang memancarkan kasih, membawa kedamaian Tuhan memberkati setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari ya. di lembar hari hidup. Lembar hari hidupku, Kau
ajarku. Kau ajarku lukis Amin. Dalam setiap ucapan dan perbuatan. dalam ucapan, dalam perbuatan. Tuhan memberkati teman-teman semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Ya, dari Hong Kong, dari Solo, Tuhan memberkati, dari Kalimantan Utara, dari Malaysia. Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Dari Malinau, Tuhan memberkati. God bless you. Dari Jabodetabek, Tuhan memberkati teman-teman semua. God bless you ya. Mari bersama-sama Membawa kedamaian ya Tuhan. Ini kerinduan kami. jadikan kami semua di channel Pastor Deso ini Tuhan pelangi indah di langit hidup sesama kami semua Tuhan. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesama. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesama. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesama. Katakan dengan tulus, jadikanku. Terima kasih ya Tuhan. Pelangi yang indah yang menjadi sumber pengharapan bagi saudara-saudara kami ya Tuhan. Memancarkan kasih-Mu, Jadikan ku jadi berkat bagi sekeliling kami. hujan berkah di ladang hidup Sesamaku. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa kembali dalam hadirat Tuhan. Bapa, berkati setiap kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Bapa, Engkau memberkati setiap ibadah kami. Ibadah disertai dengan rasa ucapan syukur, mendatangkan keuntungan. Bukan buat kehidupan yang saat ini saja, kami percaya juga untuk kehidupan yang akan datang di sorga kelak Tuhan. Bapak terima kasih buat pesan-Mu pagi hari ini. Berkati setiap hati, berkati setiap jiwa, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap bisnis usaha anak-anak-Mu, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati Tuhan Yesus setiap studi mereka. Bapak rahmati apapun yang sedang dikerjakan umat-Mu. Bapak proteksi, lindungi, jagai dengan sempurna. Buatlah berhasil Tuhan apa yang sedang dikerjakan oleh umat-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih buat pagi hari ini. Bapak berkati, berikan damai sejahtera, berikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami semua. Sehingga setiap hari kami boleh selalu Tuhan dalam setiap hidup kami mengairi setiap hidup jiwa kami dengan nilai-nilai kebenaran-Mu, dengan aliran-aliran air surgawi dalam setiap kehidupan kami. Dan itu semua yang membersihkan, menyegarkan jiwa kami selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah berkumpul hari ini lewat channel Pastor Deso dalam ibadah raya kami yang pertama. Bapak berkati. Ya Tuhan, tangan Tuhan yang menyertai setiap hidup mereka. Yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan menyembuhkan, memulihkan kami yang sedang sakit. Tuhan Kau berikan kelegaan bagi setiap jiwa kami juga. Bapak, kami berdoa, Engkaulah sahabat terbaik kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah teman terbaik kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Peluklah setiap hidup kami semua. Dan pagi hari ini kami mau menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat pemerintah kami, buat kota di mana kami ada, buat bangsa di mana kami ada. Berkati Tuhan bangsa kami. Berikan spirit takut akan Tuhan. Bapa, berikan spirit takut akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Para pemimpin-pemimpin kami, baik di tengah-tengah negeri maupun di tengah-tengah kota. Tuhan, jauhkan Tuhan ketidakadilan, jauhkan spirit mau korupsi dan lain sebagainya. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Limpahi hati para pemimpin kami dengan kasih setia-Mu. Limpahi setiap pemimpin-pemimpin kami dengan hati-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Diberkatilah setiap hidup-Mu. Diberkatilah setiap apapun yang sedang Kau kerjakan. Mari angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Sebab Dialah sumber segala berkat dalam setiap hidup saudara dan saya.
Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di awan-awan permai. Menjemput kita semua menuju surga. Langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan. Surga di mana Tuhan Yesus memerintah kita semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Sampai ketemu lagi nanti sore. God bless you. Ya, biarlah selalu kita mendukung pekerjaan Tuhan dengan tulus melalui channel Pastor Deso. Tuhan memberkati. God bless you buat kita semua. Jangan lupa ya, nanti sore atau saudara ada yang di sekitar Depok, saudara rindu beribadah. Saudara, nanti jam 10 pagi kami juga ada ibadah di kota Depok. Ya, ini ibadahnya offline. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu bergabung, karena saudara ada di sekitar Depok, silahkan ya, misalkan cuma setengah jam, cuma 1 jam dari tol, ya di arah sekitar Depok, silahkan kalau saudara mau bergabung ya, atau saudara ada di sekitar Depok mau ada ikut ibadah offline kami jam 10 pagi setiap hari Minggu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara tinggal chat saja lewat TikTok saya atau lewat WA yang ada di deskripsi video YouTube. Itu nomor WA saya juga ada. Nanti saudara tinggal tanya alamatnya di mana, ibadah jam berapa, nanti saya kasih titip maps-nya Bapak Ibu Saudari ya buat kalian semua. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Selamat hari Minggu buat teman-teman semua yang dari Indonesia, yang dari Malaysia, dari Singapura, dari Hong Kong. Tuhan memberkati teman-teman semua. Saya mau undur diri Bapak Ibu Saudari. God bless. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Salam dari saya, Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.